Halo Sobat Dosen Kepo, kepo dikit boleh dong? Nah, selamat datang di sesi ulasan kita kali ini. Cuma deh, kalian ambil dulu secangkir jahe hangat, duduk yang santai, rileks saja. Dan mari kita nikmati perjalanan waktu yang luar biasa ini. Pernah nggak sih kalian kepikiran dari mana sebenarnya leluhur bangsa Indonesia itu berasal? Apakah dari daratan yang super jauh? Atau jangan-jangan memang lahir dan tumbuh di tanah Nusantara kita ini? Sebelum kita mulai menjelajah, saya punya pantun nih buat kalian. Dengerin ya. Membeli buku di pasar antik, singgah sebentar membeli pepaya. Mari asah kemampuan metakognitif dengan baik, agar paham sejarah bangsa yang jaya. Cakep. Di sesi ini, kita nggak cuma sekedar mau napalin sejarah ya, tapi kita bakal bareng-bareng menajamkan cara berpikir kita. Nah, ngomong-ngomong soal metakognitif tadi, sebenarnya apa sih itu? Singkatnya, ini tuh kesadaran dan pemahaman tentang proses berpikir kita sendiri. Kayak mikirin gimana cara kita berpikir, gitu. Kenapa ini krusial banget? Karena buat ngurai misteri sejarah yang rumit, kita butuh mundur selangkah. Ngeliat gimana para ahli nyusun logikanya, biar kita nggak cuma terjebak di satu sudut pandang aja. Oke, biar nggak bingung, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal bahas misteri asal-usul leluhur, lanjut ke teori migrasi skala global, ngulik bukti DNA dan bahasa, terus kita bandingin sama teori asli Nusantara, lihat gelombang Proto dan Deutero, dan ditutup dengan gimana kita merawat warisan Sabang sampai Merauke. Kita masuk ke bagian pertama nih, misteri asal-usul leluhur. Dari mana sebenarnya kita berasal? Coba kalian bayangin deh. Indonesia tuh kan dihuni sama lebih dari 1000 suku bangsa ya, dengan keberagaman yang benar-benar luar biasa. Terus, gimana ceritanya keragaman sedahsyat ini bisa muncul? Apakah kita ini keturunan para pendatang tangguh yang nekat nyebrangin lautan ganas di masa purba? Atau emang kita ini penduduk asli yang udah eksis sejak zaman es? Kalau kita lihat dari perdebatan akademis, ada dua kubu besar. Kubu pertama ada teori luar yang bilang leluhur kita itu migrasi dari jauh, kayak dari Afrika, Taiwan, atau Yunan di Tiongkok Selatan. Tapi tunggu dulu, di sisi lain ada teori Nusantara yang digaungkan sama tokoh-tokoh besar kayak Muhammad Yamin dan Goris Kraf. Mereka yakin banget kalau bangsa Indonesia itu ya sedari awal asalnya dari wilayah Nusantara ini sendiri. Lanjut ke bagian kedua, teori migrasi skala global, menyeberangi benua. Sekarang mari kita bedah kubu yang pertama dulu ya. Gimana sih manusia purba bisa ngelakuin perjalanan lintas benua yang ya bisa dibilang sangat epik ini? Buktinya ternyata cukup kuat loh. Pertama, ada teori out of Africa yang didukung kajian genetika mutakhir spesifiknya dari DNA mitokondria. Teori ini nyebutin kalau manusia itu bermigrasi dari Afrika ke Asia dan Australia sekitar 50.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Bayangin aja puluhan ribu tahun. Nah, terus ada lagi teori out of Taiwan yang didukung sama ahli arkeologi kita, Harry Truman Simanjuntak. Berdasarkan ketidaksamaan genetika antara orang kita dan Tiongkok daratan, teori ini nyimpulin leluhur kita datang dari Kepulauan Formosa, Taiwan, sambil bawa rumpun bahasa Austronesia. Masuk ke bagian ketiga, bukti DNA dan bahasa, jejak yang tak terhapus. Pastinya para ahli ini nggak asal tembak ya. Mereka ngelacak jejak moyang kita lewat dua hal yang nggak bisa bohong, bahasa dan DNA. Coba deh kita lihat, gimana ahli bahasa asal Belanda, Dr. Brandes, memetakan kemiripan bahasa kita. Ini luar biasa banget jangkauannya. Suku-suku dengan bahasa yang seakar ini membentang jauh dari Taiwan di ujung utara, tembus sampai Madagaskar di dekat Afrika bagian barat. Terus di selatan ada Jawa dan Bali. Dan gilanya lagi, nyampe ke timur di tepi barat Amerika. Fakta ini tuh ngasih tahu kita betapa jagonya kemampuan navigasi laut leluhur kita zaman dulu, cuma modal perahu bercadik loh. Tapi, sains kan terus berkembang ya. Melalui penelusuran DNA fosil, ada temuan menarik dari Prof. Dr. Sangkot Marzuki. Beliau menyanggah teori yang bilang kalau kita ini keturunan langsung dari Homo erectus, alias manusia kera berjalan tegak. Kenapa disanggah? Soalnya dari bukti DNA, Homo erectus itu nyatanya udah punah dan nggak ada kelanjutannya. Mereka ini digantikan sama spesies manusia modern baru dari Austronesia dataran Sunda. Bukti biologis kayak gini nih yang bikin pemahaman sejarah kita makin tajam. Nah, sekarang kita ada di bagian keempat, teori asli Nusantara, kebanggaan tanah air. Sekarang kita geser sedikit ke perspektif yang lumayan patriotis nih, teori asli Nusantara. Ini argumen balasan dari para pakar yang yakin banget kalau peradaban kita ini tumbuhnya ya murni di bumi Nusantara. Tokoh garis kerasnya siapa lagi kalau bukan Muhammad Yamin? Beliau nolak mentah-mentah ide kalau kita ini kaum pendatang. Pak Yamin pegang teguh prinsip blood and bread dan unci royang, yang intinya darah dan tanah bangsa ini asalnya dari sini. Apa argumen kuatnya?
Mereka nunjukin kalau temuan fosil manusia purba kayak Homo soloensis dan Homo wajakensis di Indonesia itu super melimpah, jauh lebih lengkap dibanding kawasan Asia lainnya. Jadi menurut mereka, bangsa Melayu itu pada dasarnya udah punya peradaban tinggi sejak awal, nggak perlu nunggu pendatang. Kita masuk ke bagian kelima, gelombang proto dan deutero, arus kedatangan. Oke, mari kita lihat gimana informasi tadi ngebentuk teori kedatangan bergelombang yang sering banget kita baca di buku sejarah. Menurut ahli kayak Diaresmo Ali, migrasi leluhur berbahasa Austronesia ini terjadinya bergelombang. Jadi setelah migrasi purba yang puluhan ribu tahun lalu, itu datanglah gelombang pertama alias Proto-Melayu atau Melayu tua. Ini kejadiannya sekitar 3000 sampai 1500 sebelum Masehi. Baru setelah itu disusul sama gelombang kedua, yaitu Deutero-Melayu atau Melayu Muda, di kisaran tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Poin krusial di sini adalah loncatan teknologinya Sobat Dosen Kepo. Gelombang Proto Melayu itu ngebawa budaya batu halus atau Neolitikum. Mereka jago banget bikin kapak persegi dan kapak lonjong. Nah, keturunan mereka sekarang ini diyakini adalah suku Dayak dan Toraja. Sementara itu, gelombang Deutero Melayu yang datang belakangan ngebawa kebudayaan logam yang jelas lebih canggih dong. Mereka udah mahir bikin alat dari perunggu dan besi, contohnya Nekara. Keturunan mereka kemudian berasimilasi dan berkembang jadi suku Jawa, Melayu, dan Bugis. Sampai kita di bagian terakhir nih, bagian ke-6, merawat warisan Sabang Merauke, kesimpulan kita. Dari semua rentetan teori migrasi, bukti fosil, DNA, sampai gelombang kedatangan tadi, mari kita merenung sebentar. Dengan keragaman asal-usul yang luar biasa ini, mau yang datang bawa perahu dari utara, atau yang murni tumbuh dari kekayaan Nusantara, kita pada akhirnya dipersatukan oleh satu tanah air. Makanya, saya pengen banget ngajak kalian semua untuk terus belajar. Kita pakai kemampuan metakognitif kita buat ngehargain jejak panjang leluhur kita. Mari kita lestarikan terus nilai-nilai luhur warisan budaya Indonesia. Tujuannya cuma satu kok, supaya kita tetap diakui dunia sebagai bangsa yang beradab. Dan yang gak kalah penting, kita wajib banget menjaga keutuhan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Gak terasa ya Sobat Dosen Kepo, kita udah sampai di penghujung ulasan ini. Pergi berlayar memakai sampan, membawa bekal buah kelapa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan. Salam penutup sahabat Dosen Kepo semua. Semoga jahe hangatnya makin nikmat setelah otak kita di-charge pakai ilmu-ilmu baru. Kalau ulasan ini dirasa bermanfaat, jangan ragu buat klik tombol subscribe dan share link ulasan ini ke teman-teman kalian ya. Terus semangat, tetap kepo, dan jangan pernah lelah buat belajar. Jadi, dari bagian Nusantara mana nih darah leluhur kalian berasal? Sampai jumpa.